Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai kawan-kawan, kembali lagi bersama saya Julfati Sidki Hasibuan dengan NIM 200320082 dari kelas perancangan usaha agribisnis dengan agribisnis 7B dengan dosen pengampu Bapak Wahyu Isnanda Nasution SST MP. Di video sebelumnya saya sudah membahas materi tentang ide bisnis. Nah, di video kali ini saya akan membahas tentang analisis pasar bisnis. Apa yang dimaksud dengan analisis pasar bisnis? Berikut penjelasan analisis pasar bisnis. Analisis pasar bisnis adalah penilaian kualitatif dan kuantitatif dari suatu pasar. Ini melihat kondisi pasar lebih dalam, baik dari segi volume dan nilai, berbagai segmen pelanggan dan pola pembelian mereka. Persaingan lingkungan ekonomi serta hambatan untuk masuk ke pasar tersebut. Tujuan utama dari analisis pasar adalah menunjukkan kepada investor bahwa produsen memahami pasar dengan baik dan pasar tersebut cukup besar untuk membangun bisnis yang berkelanjutan. 5 hal dalam analisis pasar. 1. Gambaran umum tentang struktur produk pasar, yaitu menentukan sekumpulan produk yang dapat diusulkan untuk memenuhi kebutuhan dasar. Kemudian menganalisis tingkat kemampuan untuk mengganti produk. 2. Batasan pasar yang relevan, yaitu batas kelompok pesaing paling relevan yang dapat ditentukan, misalnya antara merek atau pemasaran lain. 3. Analisis permintaan industri, mempelajari siapa, mengapa, dan bagaimana konsumen atau pelanggan membeli jenis produk yang dijual di pasar. 4. Analisis permintaan merek adalah untuk memenuhi bagaimana pembeli memilih antara merek atau penjual di pasar yang relevan. 5. Identifikasi berdasarkan penelitian perusahaan tentang peluang pasar dan potensi pasar. Selanjutnya, langkah-langkah analisa pasar. Pertama, menentukan pasar yang relevan. 2. Menganalisa permintaan primer. 3. Menganalisa permintaan selektif. 4. Analisa pasar untuk menetapkan segmen pasar. 5. Menganalisa persaingan. 6.
analisa pasar untuk identifikasi target potensial. Faktor yang mempengaruhi analisis pasar, market analysis. Pertama, ukuran pasar. Faktor ukuran pasar ini sangat penting dalam mengidentifikasi apakah produsen akan menggunakan strategi pemasaran khusus, niche marketing, atau strategi pemasaran massal, mass marketing. 2. Tingkat pertumbuhan pasar, growth rate, akan berbeda seiring dengan jenis bisnis dan lokasi geografi bisnis berada. 3. Keuntungan bisnis, profitabilitas. Faktor yang ketiga dalam analisis pasar adalah keuntungan bisnis atau profitabilitas. 4. Struktur biaya. Perusahaan ialah berguna untuk merumuskan strategi untuk mengembangkan keunggulan kompetitif dan menentukan profitabilitas perusahaan. 5. Saluran distribution channel. Produsen perlu menentukan profit distributor dan jaringan distribusi ideal yang bisnis produsen inginkan agar mempermudah melakukan distribusi. Terus ada 6. Tren pasar. Tren pasar adalah pergerakan pasar ke atas atau ke bawah selama periode waktu tertentu. Vertical marketing. 7. Faktor kesuksesan bisnis. Faktor kesuksesan bisnis mengacu pada elemen yang perusahaan perlukan agar dapat mencapai tujuan pemasarannya. Contoh seperti kemampuan untuk mencapai skala ekonomi terbaik, akses ke saluran distribusi manapun Selanjutnya ialah manfaat analisa pasar. 1. Mendapatkan konsumen. 2. Melihat pesaing. 3. Memanfaatkan peluang. 4. Mengurangi resiko. 5. Rencana jangka panjang. 6. Menjadi tren bisnis. 7. Memanfaatkan keuntungan dengan cepat. Sekian atas presentasi yang bisa saya sampaikan, kurang lebih saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.